Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Marhab dalam channel Berbagi untuk Menginspirasi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat media pembelajaran menggunakan Microsoft Sway. Microsoft Sway ini adalah salah satu aplikasi yang terdapat di dalam Microsoft 365, di mana pada Microsoft Sway ini kita bukan hanya dapat membuat media pembelajaran, tetapi banyak hal yang dapat kita lakukan, seperti membuat daftar biografi, membuat laporan, bahkan membuat presentasi pun dapat dilakukan oleh Microsoft Sway. Baik, kita langsung saja menuju ke portal Office untuk mendapatkan aplikasi Microsoft Sway. Portal Office.com yang masuk melalui Google Chrome, kita ketik portaloffice.com menggunakan akun kita. Nah, ini kebetulan sekarang saya menggunakan akun dengan ekstensi Guru Abad 21, di mana Guru Abad 21 ini adalah Microsoft 365 yang dimiliki oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sintang. Baik, kita sudah masuk, kemudian kita ketikkan kata selanjutnya. Apabila muncul tampilan seperti ini boleh kita centang, boleh diklik ya dan boleh diklik tidak. Oke, kita sambil menunggu. Sekarang kita sudah berada di tampilan depan dari Microsoft 365 milik Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sintang. Pada bilah sebelah kiri kita mendapatkan beberapa aplikasi atau banyak aplikasi, di mana semua aplikasi ini dalam kondisi aktif dan dapat kita manfaatkan semua. Nah, dalam kesempatan ini karena memang kita memanfaatkan aplikasi Microsoft Sway, maka kita langsung saja mengklik aplikasi Microsoft Sway dengan kode S. Nah, pada tampilan awal Microsoft Sway kita diberikan beberapa template, kemudian di sini juga ada more template atau template yang lain. Silahkan Bapak Ibu boleh mengeksplorasi template apa saja yang disediakan oleh Microsoft. Namun dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk membuat media pembelajaran menggunakan New Blank Sway. Kita klik New Blank Sway. Nah, inilah tampilan awal dari Microsoft Sway, di mana di tampilan depan ini, di tampilan awal ini kita sudah mendapati di sini ada alur cerita, di mana isi dari alur cerita ini adalah berisikan halaman-halaman, berisikan jendela-jendela, di mana di setiap jendela ini kita menyisikan atau kita menempatkan apa yang akan kita posting. Nah, kebetulan di sini di awal ini seperti biasa kita lakukan untuk memberikan judul atau judul paling awal, judul paling depan. Nah, dalam hal ini saya membuat media pembelajaran. Jadi yang saya masukkan adalah judul dari materi yang akan saya sampaikan kepada peserta didik saya. Ini adalah kolom atau jendela judul. Kemudian di sini ada desain. Nah, menu desain ini kita dapat manfaatkan untuk mendesain atau mempercantik tampilan Sway kita nanti, agar peserta didik kita dapat lebih senang atau lebih santai untuk melihat materi-materi yang kita sampaikan. Kemudian di sini ada menu putar dan ada menu bagikan. Menu putar ini adalah bagaimana kita melihat tampilan Sway yang sudah kita susun pada alur cerita. Nanti tampilan akhirnya seperti apa, ini dapat kita klik menu putar. Kemudian menu bagikan, ini bagaimana kita membagikan kepada peserta didik kita, apakah mereka mendapatkan link, kemudian siapa saja yang akan mendapatkan link tersebut atau tautan tersebut. Oke, kita pelan-pelan, kita masuk dari awal, kita isikan judul pertama. Kebetulan dalam kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan materi tentang hubungan sosial. Jadi di
judul depannya adalah apabila kita ingin menambahkan siapa yang memberikan materi ini, misalnya nama kita, boleh kita berikan kita. Oke, seperti itu. Nah, cuman tampilannya ini sepertinya kurang menarik karena terputus. Ini kita tebalkan saja dengan mengklik pada kanan. Nah, kalau terputus seperti ini tidak bisa kita seperti bekerja pada Microsoft Word dengan menggunakan Enter, itu tidak bisa. Nah, jadi kita harus menggunakan tombol space. Nah, kita jauhkan dengan tombol space. Nah, kemudian di judul ini kita coba berikan latar belakang gambar. Kita coba berikan latar belakang gambar. Misalnya yang ingin kita berikan latar belakang gambarnya gambar ini ada beberapa sumber gambar ya, ada beberapa sumber gambar yang dapat kita masukkan. Nah, di sini ada dari OneDrive kita juga boleh. Kalau seandainya di folder OneDrive kita ada gambar-gambar yang ingin kita masukkan, kemudian dari Flickr juga bisa, kemudian dari gambar Bing juga bisa, kemudian dari perangkat juga bisa, dari perangkat yang kita miliki. Nah, saya coba dari gambar Bing. Saya ingin memasukkan gambar dari gambar Bing. Saya ingin memberikan gambar dengan menu dengan gambar berwarna biru. Nah, ini ada langit-langit atau ada bunga-bunga. Ini boleh kita berikan kalian ini saja. Ini boleh. Cara menginsertkan gambar ada dua cara. Boleh kita klik gambarnya, klik gambar, kemudian muncul tanda checklist seperti ini, tinggal kita klik tambahkan. Atau boleh juga dengan cara mendrag gambar tersebut langsung ke tempat yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada titik fokus dari gambar tersebut. Kita boleh klik titik fokusnya, kita lihat. Nah, ini adalah tampilan apabila siswa kita menggunakan laptop atau tab. Kemudian di sini siswa kita menggunakan Android atau HP misalnya. Nah, ini ada dua contoh gambar. Jadi apabila kita ingin menampilkan semua gambar, di sini ada menu untuk dicentang, silahkan dicentang, maka semua gambar akan ditampilkan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat melalui menu putar. Nah, seperti ini tampilan depan dari judul media pembelajaran kita. Ada judulnya, kemudian ada latar belakang gambar. Oke, kita lanjut dulu. Kita klik menu edit lagi. Nah, kemudian setelah judulnya jadi seperti ini, kemudian kita mulai memasukkan materi. Nah, kita coba untuk memberikan materi dulu. Materi, kita lihat dulu di materi kita. Ternyata setelah judul besar itu ada judul kecil, pengertian interaksi sosial. Nah, jadi kita berikan judul 1. Kita insertkan judul 1. Di sini kita masukkan nomor 1. Pengertian interaksi sosial. Boleh kita tebalkan lagi. Nah, ini judul. Kemudian kita berikan gambar lagi. Nah, kita cari gambar interaksi. Nah, saya lebih senang menggunakan gambar dari Bing. Nah, gambar Bing karena memang ini lebih mudah dan banyak koleksi-koleksi gambar di sana. Kita cari seperti apa tampilan interaksi. Nah, seperti ini gambar interaksi yang diberikan oleh Bing. Nah, bila kita pilih yang mana yang kita inginkan atau yang sesuai dengan judul yang kita berikan. Oke, kita ambil yang ini saja. Saya dengan cara mengdrag dan oke, kita tutup dulu. Saya agak leluasa. Nah, ini adalah judul pertama. Ini adalah judul ini.
induk, kemudian ini adalah judul pertama. Lalu setelah judul pertama ini ada materinya. Nah, seperti ini ada materi. Oke, kita tambahkan, karena dia materi, jadi kita tambahkan cukup teks saja. Kita berikan teks. Oke, ini materinya tinggal kita kopas saja, copy paste, kita paste di sini. Oke, materinya sudah masuk, cuman mungkin ada beberapa karena ini pengaruh dari yang kita copy. Nah, ini mungkin ada beberapa yang perlu diedit yang tanpa spasi. Oke, kita edit, kita berikan spasi. Kemudian ini ada huruf V yang tidak terbaca. Juga. Oke, nah ini adalah materi dari judul yang pertama. Oke, boleh kita putar lagi. Jangan takut untuk mengklik menu putar, biar kita bisa sambil mengedit seperti apa tampilan yang nanti akan diperlihatkan kepada peserta didik kita. Oh, ini sepertinya judul tidak sesuai dengan materinya karena materinya ini terlalu kecil. Oke, kita edit lagi materinya ini, kita besarkan, kita klik di menu di jendela materinya, kemudian kita klikkan yang agak besar. Oke, kemudian kita putar lagi, kita lihat seperti apa. Nah, ini sudah agak besar materinya. Baik, berikutnya kita coba, ini sudah masukkan judul, masukkan teks. Nah, kemudian apabila ada teks atau judul yang kedua setelah ini, kita lihat di materi kita apabila ada. Oke, tidak ada. Nah, kalau ini judul yang kedua ada, kita coba masukkan judul yang kedua. Kita buat judul yang kedua. Nah, seperti ini, kita masuk, kita tambahkan lagi, kita masuk judul pertama lagi, kita samakan dengan yang di atas. Ya, tadi sudah aktif. Oke. 2. Syarat terjadinya interaksi sosial. Kita ubah menjadi lebih besar. Syarat interaksi sosial. Tambahkan gambar lagi, masih gambar berkaitan dengan interaksi. Kita coba masukkan gambar ini. Oke, ini kita tebalkan, berikan penekanan, kemudian ini kita tutup dulu biar lebih luasa. Oke, sekarang kita sudah dapat judul yang kedua, yaitu adalah syarat interaksi sosial. Sama, kemudian di sini ada materinya, kita copy materinya, kita tambahkan di sini teks. Kemudian kita perbesar tampilannya, kita samakan seperti yang pertama tadi. Kemudian setelah ini ada masuk judul kedua. Nah, ini ada kontak sosial. Jadi syarat interaksi itu ada 2, ada kontak, kemudian ada komunikasi. Oke, kita ambil dulu yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial kita masukkan di sini judul, kita tambah, kemudian kita pilih teks. Nah, di sini ada judul 2. Tambahkan judul 2. Lalu di sini kita berikan kontak sosial. Oke, kita berikan penekanan. Nah, setelah judul yang kedua, kemudian kita lihat di materi. Oh, ini ternyata ada materinya. Kita copy lagi. Kemudian kita tambahkan teks. Kita paste di sini. Kemudian sedikit kita edit yang kurang spasi, kita tambahkan spasi. Oke, ini juga terdeteksi. Ini ada tertulis 3 bentuk, yaitu, nah ini kita perbesar dulu, kita besar. Nah, kalau seandainya kita menemukan kasus seperti ini, karena di menu Sway itu tidak ada lagi judul ketiga. Judul 3 itu tidak ada. Nah, jadi
kita kali dengan cara ini, kita enter, kemudian kita ambil materinya, oke, kemudian kita paste di sini. Nah, ini masih dalam kondisi ajakan. Nah, jadi ini bisa kita buat menggunakan poin atau menggunakan angka. Nah, karena ini tadi sudah poin, oke, kita sekarang menggunakan angka. Oke, muncul 1 di sini, kemudian kita enter lagi. Ada yang kedua, kemudian ada yang ketiga, enter lagi, ada yang ketiga. Oke, jadi ini videonya. Oke, nah ini adalah isi dari judul kedua. Nah, kemudian masih ada judul kedua yang berikutnya. Nah, di sini ada komunikasi, menu komunikasi atau judul komunikasi. Kita tambahkan lagi, kita samakan teks, kemudian judul 2. Nah, kita samakan dengan yang di atas. Ini A, kontak sosial, kemudian di sini B, komunikasi. Kita berikan penekanan. Selanjutnya kita tambahkan teksnya. Oke, nah, pas lagi isi teksnya, kita pastekan di sini. Kita besarkan, kemudian di sini kita edit, berikan edit. Nah, ini W, kemudian ini V, oke, oh ini masih ya. Nah, baik, sekarang kita coba putar way kita. Ini adalah tampilan sesuai kita yang kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, ini tadi yang saya maksud adalah judul kedua. Kalau ini tadi adalah judul pertama. Judul pertama itu ada 2, ada pengertian interaksi sosial, kemudian yang kedua itu syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial ada subjudulnya, ada kontak sosial, kemudian ada komunikasi. Nah, baik, berikutnya setelah kita temukan seperti ini, maka kita anggap sesuai kita ini sudah jadi, tapi belum sesuai keinginan kita dari sisi tampilan. Oke, kita kembali ke menu edit, kemudian kita lihat desain. Karena memang Microsoft Sway ini bekerja secara online, jadi sangat ketergantungan sekali kepada jaringan. Sementara kita tahu bahwa di daerah kita ini yang namanya jaringan memang agak sulit. Bahkan masih ada beberapa wilayah atau tempat yang memang belum memiliki sinyal jaringan secara sempurna. Jadi memang agak berat. Namun sebenarnya yang menjadi poin plus dari itu semua adalah bagaimana kita dapat memaksimalkan sumber daya yang serba terbatas yang ada di kita ini, dapat kita maksimalkan semaksimal mungkin sehingga dapat memberikan sesuatu yang memang bermanfaat pada peserta didik kita. Bisa menggunakan vertikal. Nah, ini vertikal. Kemudian kita bisa manfaatkan yang horizontal juga. Nah, ini ada tampilan horizontal atau ke samping. Kemudian kalau kita menginginkan menggunakan slide juga bisa. Nah, ini adalah tampilan slide. Jadi ini menggunakan slide. Tinggal tergantung dari keinginan dari kita semua. Nah, kemudian berikutnya selain dari vertikal, horizontal, dan slide tadi tampilannya, tapi kalau saya secara pribadi lebih senang menggunakan vertikal karena saya tahu tadi saya lebih banyak menggunakan handphone, jadi saya memilih tampilan vertikal. Kemudian di sini ada menu desain yang lain, seperti
mengganti warna huruf, mengganti warna latar belakang. Kalau ini kan latar belakangnya kan hanya putih polos selain gambar. Nah, di sini bisa kita cari, bisa kita gantikan. Gantung dari selera masing-masing nih Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada. Nah, ini lebih jelas, judulnya lebih jelas. Kemudian di sini juga judul awalnya lebih menarik menurut saya. Oke, silakan Bapak Ibu mengeksplor masing-masing. Ya. Nah, ini. Jadi silakan ini lebih bisa dilihat lebih banyak. Nah, silakan dipilih satu persatu. Memang dalam situasi tertentu membuat media pembelajaran menggunakan Microsoft Sway ini terkadang membuat materinya tidak lama, tetapi yang lama adalah mengotak-atik, menyesuaikan dengan keinginan si pembuat. Oke, saya tidak berlama-lama lagi. Saya memilih menu yang ini, memilih tampilan yang seperti ini. Oke, yang ini saya tutup. Ini tampilan dari Microsoft Sway kita, atau materi atau media pembelajaran kita yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Kemudian kita kembali lagi ke alur cerita. Mungkin ini baru petikan. Kemudian saya ingin memberikan beberapa gambar. Saya ingin memberikan beberapa gambar. Berikutnya saya tambahkan ini ada gambar. Nah, karena memang ini berbicara tentang interaksi sosial atau hubungan sosial, maka saya ingin memberikan lebih banyak gambar tentang interaksi. Nah, mungkin gambar-gambar seperti ini. Oke, satu gambar. Kemudian di sini ada dua gambar. Kemudian ini tiga gambar. Kemudian ada 4, ada 5, ada 6. Oke, 7 gambar. Nah, 7 gambar sudah saya centang. Kemudian saya tambahkan. Nah, 7 gambar ini sudah saya tambahkan. Dari 7 gambar ini saya tidak mungkin memberikannya urut ke bawah. Jadi ini saya grupkan saja. Tampilannya saya besarkan, atau kita lihat yang kecil dulu. Ini saya grupkan. Nah, yang ditawarkan kepada kita ingin menampilkan seperti apa. Nah, kalau ini bentuknya biasa saja. Kalau ini tumpukan, kalau ini dia berbentuk kisi-kisi. Nah, kalau ini berbentuk slide. Jadi satu gambar, satu slide, satu gambar, satu slide. Oke, saya lebih tertarik kepada yang tumpukan. Oke, kemudian kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, ini adalah tumpukan gambar tadi yang kita masukkan, ada 7 gambar. Nah, karena dia berbentuk tumpukan, maka ya seperti inilah dia tumpukannya. Lalu bagaimana cara melihat gambar yang ada di belakangnya? Cukup dengan mengklik gambarnya, maka dia akan berpindah. Oh, seperti ini toh. Nah, inilah dia tampilan gambar dengan tumpukan. Tapi gambarnya ini terlalu kecil. Oh, enggak masalah. Ya, karena terlalu kecil, oke, kita besarkan sedikit gambarnya. Nah, ini tadi masih dalam posisi di grup. Dalam posisi di grup, cukup satu saja yang kita besarkan. Klik misalnya. Oke, kita putar lagi. Kita ingin melihat seperti apa besarnya. Nah, ini adalah tampilan gambar yang sudah besar. Ini kita klik lagi gambarnya, kita dia berpindah. Bagaimana kalau seandainya di handphone anak-anak? Ya sama seperti ini juga. Sama seperti ini juga tampilannya. Oke, sudah ada 2, ada teks, ada gambar. Kemudian berikutnya dari materi interaksi sosial juga, atau materi hubungan sosial juga, saya ingin menambahkan video. Nah, di sini kita lihat ada 3 lapis jendela. Lapisan pertama ini adalah masih tergabung dengan gambar yang kita grup tadi. Kemudian lapisan yang kedua ini masih tergabung dalam menu komunikasi.
atau judul komunikasi. Kemudian jendela yang ketiga ini adalah tampilan awalnya. Kita klik yang di ketiga, lapisan ketiga, kemudian kita tambahkan misalnya media. Nah, media ini saya ingin memberikan anak atau peserta didik saya video dari YouTube tentang interaksi sosial. Maka saya tambahkan di sini adalah video. Nah, saya klik menu video. Nah, di sini sudah muncul menu video. Lalu saya carikan videonya dari YouTube. Oke, nah ini adalah video dari YouTube tentang interaksi, masih tentang interaksi sosial. Nah, ini adalah beberapa video tentang interaksi sosial. Silakan Bapak Ibu menambahkan tidak hanya satu, tetapi boleh lebih. Satu tidak apa-apa, tetapi boleh lebih. Nah, saya ingin menambahkan 2 video saja. Oke, ini video dari ruang guru, ada interaksi sosial, tapi ini SMP ya, karena saya SMA maka saya tidak ambil video ini. Mungkin saya ambil ini interaksi sosial, kemudian ini apa itu interaksi sosial. Nah, kemudian 2 video sudah saya tambahkan, boleh lebih, tidak hanya 2. Nah, kemudian yang 2 video ini kembali saya grupkan. Nah, kalau untuk video dia tidak bisa bertumpuk, tapi hanya ada 2 tipe grup, yaitu menu otomatis, kemudian ada kisi-kisi. Saya coba yang kisi-kisi. Sudah yang kisi-kisi. Kemudian ini tadi sama seperti gambar, tampilannya saya buat agak besar. Oke, kemudian saya tekan. Nah, ini adalah videonya sih, mungkin terlalu besar videonya. Kita atau misalnya ini udah terlanjur seperti ini Bapak Ibu, ada gambar kemudian ada video, tapi kita ingin memberikan jeda. Boleh kita tambahkan di sini, tambah, kemudian kita tambah teks. Nah, kita tambah teks. Oke, ini kita berikan kanan. Oke, kemudian kita putar. Ini tadi masuk dalamnya, bentar Bapak Ibu, ini masuk dalam jendela foto. Oh iya, dia masuk dalam jendela foto. Oke, saya hapus saja, tidak masalah. Saya hapus, kemudian saya tambahkan di sini. Oke, saya tambahkan. Nah, saya gunakan judul saja. Nah, di sini perhatikan. Nah, jadi pilihan pada jendelanya tadi ini berpengaruh nih Bapak Ibu ya. Pilihan pada jendelanya berpengaruh masuk dalam jendela yang mana ini kita pilih. Nah, karena ini tadi kita memberikan pembatas antara foto dengan postingan video, maka kita berikan pembatasnya itu di jendela yang sama dengan jendela di mana kita tampilkan video. Oke, kemudian kita lihat, kita putar.
Oke, sampai di sini. Nah, ini adalah tampilan fotonya tadi, tampilan foto yang bertumpuk. Kemudian nah, ini ada pembatasnya, perhatikan dan cermati video berikut. Nah, ini adalah videonya. Tampilan videonya ini ada dua, karena memang ada dua video tadi yang kita pilih. Tapi yang kita pilih tadi adalah tumpukan dengan kisi-kisi. Nah, kita lihat, kita coba lagi tipe grup, kita ambil yang otomatis saja. Lihat yang otomatis seperti apa. Kalau lebih menarik, nah ini dia otomatis ya, karena dia kecil jadi dia ke samping. Mungkin ini lebih menarik, ada dua video. Baik, berikutnya setelah video, setelah kita memasukkan foto, memasukkan teks, memasukkan video, kemudian di akhir pembelajaran saya ingin memberikan peserta didik saya tes atau uji kompetensi dari materi yang sudah mereka dapatkan di media pembelajaran ini. Nah, untuk soal atau tes ini saya langsung menggunakan Microsoft Form. Saya langsung menggunakan Microsoft Form. Saya berharap Bapak Ibu sudah membuat soal atau quiz pada Microsoft Form, sehingga kalau memang Bapak Ibu sudah membuat quiz atau soal pada Microsoft Form, tinggal kita memperoleh link sematnya atau link untuk menyematkan atau menyelipkan soal tersebut ke dalam Sway kita. Kita sudah berada dalam tampilan depan dari Microsoft Form. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah membuat quiz atau soal dengan Microsoft Form mungkin tidak akan sebanyak ini tampilannya, atau bahkan mungkin masih kosong, bahkan mungkin hanya masih ada new form atau new quiz yang saja yang ada di depan. Tapi karena saya sudah beberapa kali membuat soal menggunakan form ini, maka sudah ada isinya. Baik, saya akan perlihatkan saja contoh. Misalnya ini adalah contoh soal ujian online. Nah, ini adalah form yang akan saya berikan. Ini adalah soal yang akan saya berikan kepada peserta didik saya melalui Sway yang kita buat tadi. Nah, caranya adalah di sini ada menu share pada Microsoft Form. Kita klik menu share. Kemudian di sini ada 4 cara membagikan Microsoft Form ini. Yang pertama dengan linknya, kemudian yang kedua dengan cara kode QR-nya, kemudian yang ketiga dengan cara embed atau menyematkan, dan yang ketiga melalui email. Nah, saya mengambil dengan cara mengembed atau menyematkan. Saya klik menu semat. Nah, ini sudah dapat link sematannya. Tinggal saya copy. Kemudian saya kembali ke Sway. Kemudian di sini saya tambahkan judul dulu. Saya tambahkan judul. Di sini saya berikan silakan atau setelah melihat dan memahami kemudian ini saya tambahkan, saya gunakan media, saya gunakan sematkan. Oke, di sini tadi saya pastekan link yang dari Microsoft Form. Ini tadi kita copy ulang, kemudian kita kembali ke Sway. Nah, saya pastekan di sini. Oke, sekarang sudah dapat. Kita coba lihat tampilan. Baik, inilah dia tampilan dari
media pembelajaran kita yang akan kita bagikan kepada peserta didik kita. Oke. Setelah melihat dan memahami materi di atas, maka kerjakanlah soal pada menu berikut. Nah, inilah dia. Cuman sepertinya terlalu kecil, tapi tidak masalah, kita kembali lagi ke menu edit, kita besarkan. Nah, kita besarkan, atau kita bisa menggunakan ukuran asli. Nah, tapi mungkin kalau saya recommended besarkan saja. Kemudian ini tadi biar agak menarik, kita berikan gambar. Misalnya jadi gambar yang biar warnanya sedikit bervariasi, ada warna hitamnya. Ini masih video ya, ini kita ganti dulu gambar Bing. Mungkin ini kita taruh saja, masukkan ke sini, kemudian kita lihat titik fokusnya. Oke, ini adalah titik fokusnya seperti ini. Apabila mau kita ubah, tinggal kita klik di sini, kita klik, maka muncul ada lingkaran. Nah, ini kita tentukan, tinggal ini kita geser. Oke, kita lihat. Nah, dia akan naik. Oke, seperti ini. Kita coba putar. Dari awal, inilah dia judul hubungan sosial oleh M. Marhab Esos. Kemudian ini adalah judul pertama, pengertian interaksi sosial. Ini adalah pengertiannya. Kemudian ini judul kedua, syarat interaksi sosial. Ini penjelasannya. Kemudian ada kontak sosial, ada komunikasi. Kemudian ini tumpukan gambar berkaitan dengan interaksi sosial. Dengan cara mengklik, dia akan bergeser. Kemudian perhatikan dan cermati video berikut, maka anak-anak kita atau peserta didik kita akan melihat video-video ini. Kemudian, nah ini pembatasnya tadi adalah berbentuk gambar. Setelah melihat dan memahami materi di atas, maka kerjakanlah soal pada menu berikut. Nah, ini soal. Nah, ini ada soal. Siswa mengetik nama, kemudian kelas. Berikutnya, soalnya sudah muncul. Soalnya sudah muncul. Akhir, nanti anak akan mengirimkan soal. Oke, kemudian kita kembali ke menu edit. Nah, setelah jadi, kita anggap ini sudah jadi media pembelajaran kita. Apabila masih ingin merubah desainnya, silahkan Bapak Ibu boleh merubah desainnya lagi sesuai dengan keinginan. Tinggal diklik menu desain. Kemudian setelah selesai semua, lalu bagaimana kita membagikan Sway ini kepada peserta didik kita? Oke, di sini ada menu bagikan, tinggal kita klik menu bagikan. Nah, pada menu bagikan ini ada 3 pilihan. Yang pertama itu untuk orang atau grup tertentu saja. Apabila kita klik untuk orang atau grup tertentu saja, nah maka dia akan meminta di sini masukkan nama atau alamat email. Nah, nama bukan berarti nama orang sembarangan, tetapi adalah nama orang yang sudah tergabung di dalam organisasi kita. Kemudian menu yang kedua di sini adalah orang di dalam organisasi Anda yang memiliki tautan. Artinya seluruh orang yang ada dalam satu organisasi kita bisa membuka Sway kita, tetapi hanya mereka yang memiliki tautan atau yang kita bagikan linknya. Nah, linknya di mana? Ini adalah linknya. Nah, bagi kita yang memang mungkin sekolah kita belum memiliki akun Microsoft 365, maka saya sarankan sebaiknya menggunakan siapapun yang memiliki tautan. Artinya siswa atau peserta didik yang tidak memiliki akun Office atau Microsoft 365 itu dapat melihat. Nah, ini siapapun yang memiliki tautan.
Oke, setelah kita pilih, kemudian kita klik menu linknya, kita copy. Nah, setelah di copy, maka link inilah atau tautan inilah yang kita bagikan ke peserta didik kita, bisa melalui media WhatsApp, bisa melalui Telegram, bahkan mungkin bisa melalui SMS. Baik, mungkin itu saja tahap penyelesaian dari membuat media pembelajaran bagi guru-guru, apalagi di masa pandemi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.